Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Go Public. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir, dari bayi sampai tua, dari hidup sampai mati. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Awal baru adalah kesempatan untuk menulis cerita hebat, atau hidup adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan, dan setiap hari adalah halaman kosong yang menunggu untuk diisi. Semua kisah besar dimulai dari sebuah langkah pertama yang ragu-ragu, seperti yang pernah saya rasakan. Sejak awal, hidup telah membentangkan jalan yang panjang, tak selalu mulus, namun penuh pelajaran berharga. Kehidupan saya adalah sebuah perjalanan penuh warna, seperti kanvas yang terus dilukis dengan kombinasi tawa, air mata, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Jalan ini tidak selalu tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana saya menavigasinya, belajar dari setiap belokan dan rintangan. Fokus pada makna dan pelajaran. Kisah ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana setiap peristiwa, baik suka maupun duka, membentuk saya menjadi diri saya saat ini. Setiap kegagalan adalah guru yang tak terduga, dan setiap keberhasilan adalah bukti bahwa ketekunan tak pernah sia-sia. Kisah perjalanan hidup manusia adalah sebuah narasi universal yang penuh dengan warna, tantangan, dan keindahan. Berikut adalah sebuah kisah perjalanan hidup, dari awal hingga akhir, yang dibagi ke dalam beberapa babak. Fajar, atau kelahiran, dan masa bayi. Perjalanan dimulai bukan atas kehendak kita. Kita hadir di dunia sebagai selembar kanvas putih, diawali dengan tangisan pertama yang menandakan kehidupan. Pada fase ini, kita sepenuhnya bergantung pada cinta dan perawatan. Dunia adalah kumpulan sensasi yang kabur kehangatan, rasa lapar, suara lembut, dan sentuhan. Kita belajar hal paling mendasar. Pagi atau masa kanak-kanak. Saat mata mulai melihat dengan jelas dan kaki belajar menapak, dunia berubah menjadi taman bermain yang tak terbatas. Ini adalah masa eksplorasi dan rasa ingin tahu. Kita belajar berjalan, berbicara, berlari, setiap hari adalah penemuan baru. Bermain, permainan adalah pekerjaan kita. Melalui bermain, kita belajar tentang aturan, imajinasi, dan cara bersosialisasi. Kejujuran, hati masih murni, tertawa saat gembira, menangis saat sedih, belum ada topeng yang dipakai. Siang atau masa remaja, matahari bersinar paling terik. Ini adalah masa pencarian jati diri, sebuah fase penuh gejolak di mana kita bukan lagi anak-anak, tetapi belum juga sepenuhnya dewasa. Perubahan, tubuh dan pikiran berubah drastis, emosi naik turun seperti badai. Pemberontakan, kita mulai mempertanyakan aturan, mencari batasan, dan ingin membangun identitas kita sendiri, seringkali berbeda dari orang tua. Persahabatan dan cinta. Hubungan di luar keluarga menjadi sangat penting. Kita merasakan persahabatan yang erat dan mungkin getaran cinta pertama. Tengah hari atau dewasa awal. Ini adalah masa membangun. Kita mulai meletakkan fondasi untuk sisa hidup kita. Ambisi, kita mengejar pendidikan, mencari pekerjaan, dan membangun karier. Energi terasa tak ada habisnya. Kemandirian, kita belajar hidup mandiri, mengelola keuangan, dan membuat keputusan besar sendiri. Komitmen, banyak yang menemukan pasangan hidup, menikah, dan memulai keluarga sendiri. Ini adalah fase membangun rumah kita sendiri, baik secara harfiah maupun kiasan.
Sore atau dewasa tengah, matahari mulai sedikit condong, sinarnya menjadi lebih hangat dan bijak. Ini adalah masa tanggung jawab dan puncak. Karier dan keluarga. Karier biasanya berada di puncaknya. Anak-anak tumbuh dewasa. Kita sering menjadi generasi sandwich, mengurus anak-anak kita sekaligus merawat orang tua kita yang menua. Refleksi. Kita mulai melihat ke belakang. Apakah aku sudah di jalur yang benar? Beberapa orang mengalami krisis paruh baya, sementara yang lain menemukan kepuasan yang mendalam. Kontribusi. Fokus bergeser dari aku menjadi kita atau mereka. Kita mulai membimbing yang lebih muda. Senja. Dewasa akhir atau masa tua. Langit berubah warna menjadi emas dan jingga. Ini adalah masa kebijaksanaan dan menuai hasil. Pensiun, hiruk-pikuk pekerjaan mereda. Ada lebih banyak waktu untuk hobi, cucu, dan refleksi. Warisan. Kita melihat hasil dari apa yang telah kita bangun, keluarga yang besar, karya yang telah dibuat, atau pengaruh yang telah diberikan. Tantangan baru. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu. Kesehatan menjadi prioritas. Kita belajar menerima keterbatasan fisik sambil merayakan kekuatan jiwa. Alam atau akhir hayat. Semua perjalanan akan menemukan akhirnya. Ini adalah fase penerimaan dan pelepasan. Kenangan. Hidup menjadi kumpulan kenangan yang berharga. Kita berdamai dengan masa lalu, memaafkan, dan meminta maaf. Ketenangan. Ada kedamaian dalam penerimaan bahwa siklus telah selesai. Pulang. Seperti matahari yang terbenam, perjalanan fisik berakhir. Tapi kisah kita tidak benar-benar selesai. Ia hidup dalam kenangan orang-orang yang kita cintai, dalam nilai-nilai yang kita wariskan, dan dalam jejak langkah yang telah kita tinggalkan di dunia. Pada akhirnya, kisah perjalanan hidup bukanlah sekadar cerita tentang lamanya waktu dari lahir sampai mati. Ini adalah tentang seberapa dalam kita merasakan, seberapa berani kita mencintai, dan seberapa besar kita tumbuh di sepanjang perjalanan itu.